Seekor musang kuning kecil hendak memakan daging di perangkap, tetapi dihentikan oleh seorang wanita. Musang itu pun tertegun. Ia berlari ke dinding dan memperhatikan dari jauh. Wanita itu mengambil perangkapnya. Barulah musang itu sadar bahwa ia hampir terjepit. Wanita itu meminta suaminya untuk tidak memasang perangkap lagi. Karena apapun yang terjepit, itu adalah sebuah nyawa. Sejak saat itu, ia selalu memberikan makanan kepada musang tersebut. Ia memberinya makan selama beberapa dekade. Kemudian, suami wanita itu meninggal dunia. Ia hanya bisa hidup berdua dengan putranya. Namun putranya, Li Zongping, pemalas dan suka berfoya-foya. Ia selalu keluar rumah untuk bermain-main. Ia tidak pernah membantu pekerjaan di ladang. Ibu dan anak itu hidup dari sepetak ladang. Namun, kaki wanita itu sakit. Hari itu, ia memaksakan diri untuk mencangkul ladang. Tak disangka, kakinya kambuh begitu ia masuk ke rumah. Ia terjatuh dan memanggil putranya. Tetapi Li Zongping tidak ada di rumah. Ia pun merangkak masuk ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian, Li Zongping kembali. Tapi bukan untuk merawat ibunya. Ia buru-buru mengemas barang-barangnya. Ia mengatakan akan berbisnis dengan teman-temannya. Ia meninggalkan ibunya begitu saja. Ibunya kelaparan selama 2 atau 3 hari. Hingga suatu malam, seseorang mengetuk pintu. Ternyata Li Zongping telah kembali. Ia membawa banyak makanan bergizi. Ia mengatakan telah menghasilkan uang dan membelinya untuk ibunya. Dan kali ini, ia tidak akan pergi lagi. Ia akan tinggal di rumah dan merawat ibunya. Li Zongping seperti orang yang berbeda. Ia tiba-tiba menjadi anak yang berbakti. Ia bisa melakukan pekerjaan rumah dan ladang. Ia merawat ibunya dengan sangat baik. Hari itu, setelah merawat ibunya, Li Zongping pergi ke ladang untuk bekerja. Orang-orang desa terkejut melihatnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Teman-teman yang berbisnis dengan Li Zongping tidak kembali. Hanya dia yang kembali. Tidak ada yang tahu apa yang dialaminya di luar sana. Sekarang ia benar-benar berubah. Dengan perawatan Li Zongping, kaki ibunya perlahan membaik. Namun, saat ibu dan anak itu sedang makan, seseorang membuka pintu dan masuk. Mereka terkejut saat menoleh. Ternyata itu adalah Li Zongping yang lain. Sang ibu menjadi bingung. Li Zongping yang baru masuk menjadi marah. Ia bertanya mengapa ada orang yang mirip dengannya. Ia langsung ingin memukul Li Zongping yang berbakti. Sang ibu mencoba menghentikannya. Namun, ia didorong hingga terjatuh oleh Li Zongping yang baru datang. Li Zongping yang berbakti segera membantunya berdiri. Kemudian, kedua Li Zongping berkelahi. Sang ibu kebingungan. Tetangga-tetangga datang untuk menonton. Seseorang memberi saran, mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua Li Zongping. Misalnya, bagaimana ia mendapatkan bekas luka di pantatnya. Awalnya, keduanya bisa menjawab. Hingga seseorang bertanya kapan ulang tahun ibunya. Hanya Li Zongping yang berbakti yang bisa menjawabnya. Orang-orang mengatakan bahwa Li Zongping yang berbakti adalah yang asli. Di tengah keributan, seseorang menyebut tentang si perokok tua. Lalu seseorang memanggilnya. Si perokok tua dengan mata batinnya langsung melihat kejanggalan. Tapi dia tidak mengatakannya. Malangnya, dia bertanya pada sang ibu, yang mana yang menurutnya asli. Sang ibu ragu-ragu sejenak. Ia mengatakan yang berbakti adalah putranya. Mendengar itu, si perokok tua dengan sengaja berkata, karena kau sudah memilih, maka yang palsu ini akan kuurus. Setelah berkata demikian, ia menyuruh gadis merah untuk bertindak. Gadis merah membanting yang berbaju hijau ke tanah. Saat ia menggulung lengan bajunya dan hendak menghabisinya, sang ibu berlari menghampiri. Ia mengatakan Li Zongping yang datang belakangan adalah yang asli. Ia juga tahu siapa yang berbakti itu. Itu adalah musang kuning yang ia selamatkan di hari pertama ia menikah. Sebenarnya ia sudah tahu sejak awal. Hanya saja ia tidak mengatakannya. Seandainya kau benar-benar anakku, yang berbaju kuning mengatakan ia akan pergi. Li Zongping mengambil tongkat dan memukulnya. Yang berbaju kuning pun terbunuh. Sebelum meninggal, ia mengucapkan selamat tinggal pada wanita itu. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa berbakti lagi padanya. Setelah berkata demikian, ia kembali ke wujud aslinya sebagai musang kuning. Wanita itu memarahi anak durhaka yang kejam itu. Sambil berkata, ia mencoba merebut tongkat itu. Akibatnya, saat Li Zongping merebut tongkat itu, ia terjatuh ke tanah. Gadis merah menghampirinya dan melihat, sang ibu sudah meninggal. Dalam sekejap, 2 nyawa melayang. Si perokok tua sangat marah dan menghentakkan kakinya. Saat ia menyesal tidak mengawasi mereka, si duri muncul dari belakang. Si duri mengatakan ini semua sudah ditakdirkan. Jika bukan karena anak keluarga Huang yang merawatnya, sang ibu pasti sudah meninggal sejak lama. Anak keluarga Huang mengorbankan dirinya untuk memperpanjang umur sang ibu beberapa hari. Sedangkan anak durhaka itu tidak perlu dipedulikan. Orang seperti itu akan mendapat balasannya sendiri. Hidupnya tidak akan mudah ke depannya. Ini hanya seekor anjing kecil yang bisa melakukan trik. Tapi si perokok tua merasa ada yang tidak beres. Karena anjing itu bisa berdiri seperti manusia. Dan juga bisa mengerti perintah pengamen. Si perokok tua teringat metode yang kejam. Ia melihat pengamen itu membungkuk memberi hormat. Anjing kecil itu kemudian membawa piring ke arah penonton. Semua orang yang menonton dengan gembira memberinya uang receh. Hanya si perokok tua yang memperhatikan anjing kecil itu. Ia menyadari anjing kecil itu meneteskan air mata. Dan sesekali merintih kesakitan. Saat pengamen itu selesai dan hendak pulang,
Si perokok tua mengikutinya dengan menunggang kuda. Ia mengikutinya sejauh belasan kilometer. Pengamen itu berhenti di sebuah kuil tua. Ia membawa anjing kecil itu masuk ke dalam. Si perokok tua dan gadis merah mengikutinya masuk. Mereka melihat pengamen itu sedang memasak sesuatu. Ia melihat si perokok tua dan langsung menjadi waspada. Si perokok tua berpura-pura kebetulan bertemu dengannya. Ia juga memuji pertunjukan anjing kecil itu. Pengamen itu tetap waspada. Malangnya, ia bertanya apa yang dilakukan ayah dan anak itu di kuil tua. Si perokok tua mengarang kebohongan. Ia mengalihkan pembicaraan kembali ke anjing kecil itu. Ia mengatakan bahwa anjing kecil itu dilatih dengan cara yang tidak biasa. Pasti butuh banyak usaha, dan pengamen itu melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba si perokok tua mengubah topik. Dia tahu cara yang lebih mudah. Beberapa pengamen jahat akan menculik anak kecil, lalu menyiapkan seekor anjing dengan ukuran yang sama. Mereka menguliti anjing itu dan membungkusnya ke tubuh anak tersebut, lalu mengoleskan salep rahasia. Kulit anjing itu akan menempel pada tubuh anak itu. Terakhir, mereka meracuni anak itu hingga bisu, agar pengamen bisa menghasilkan uang. Si perokok tua selesai bercerita. Wajah pengamen itu berubah pucat. Dia berpura-pura tidak tahu, tapi sebenarnya dia sudah gelisah. Saat itu, si gadis kecil menyadari anjing itu menangis. Si perokok tua langsung berkata, "Lihat mata anjing itu. Jelas itu mata manusia." Pengamen itu langsung mengeluarkan pisau dan menyerang. Si perokok tua menendang panci besi. Isi panci yang panas membuatnya menjerit. Pengamen itu sekarang hanya ingin membunuh si perokok tua. Dia mengayunkan pisaunya seperti orang gila. Si perokok tua hanya bisa menghindar. Setelah beberapa gerakan, si perokok tua melihat peluang. Dia melemparkan botol minumannya ke wajah pengamen. Si gadis kecil juga menyalakan tongkat dan melemparkannya. Tubuh pengamen itu penuh dengan minuman keras. Begitu terkena api, dia langsung terbakar. Dia berteriak dan berlari keluar. Tak lama kemudian, dia tidak bergerak lagi. Si perokok tua membawa anjing itu dan segera pergi. Dia mengendarai kuda kembali ke rumah. Dia memanggil Citou untuk meminta bantuan. Apakah kulit anjing itu bisa dilepaskan, dan anak itu kembali menjadi manusia? Ternyata Citou punya cara. Dia meminta seseorang untuk menyiapkan panci dan merebus air. Dia juga memasukkan banyak tanaman obat ke dalamnya. Setelah beberapa saat, kulit anjing itu terlepas. Citou mengoleskan obat ke kulit anak itu, dan memberinya semangkuk sup untuk diminum. Anak itu bisa berbicara lagi. Anak itu tinggal di rumah si perokok tua selama setengah bulan. Lalu Citou mengantarnya kembali ke orang tuanya. Beberapa hari kemudian, pasangan tua itu dan si gadis kecil kembali ke kampung halaman. Tapi tiba-tiba si gadis kecil tumbang lemas. Si perokok tua hendak memeriksanya, tapi dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak jauh dari sana, berdiri sesosok hantu berjubah merah. Hantu itu memperhatikan mereka sejenak lalu hendak pergi. Si perokok tua merasa hantu wanita itu terlibat. Dia segera memanggilnya. Hantu wanita itu juga terkejut, karena si perokok tua bisa melihatnya. Hantu wanita itu berkata bukan dia pelakunya. Jiwa gadis kecil itu diambil oleh Tuan Huai. Tuan Huai adalah pohon beringin berusia ratusan tahun. Dia sering menjadikan wanita muda di sekitar sebagai budak atau selir. Untuk menyelamatkan si gadis kecil, si perokok tua meminta hantu wanita itu untuk membawanya ke Tuan Huai. Tapi hantu wanita itu berkata si perokok tua tidak akan menang. Hanya ada satu benda yang bisa menaklukkan Tuan Huai. Benda itu ada di desa terdekat. Lalu hantu wanita itu mengeluarkan jepit rambut. Katanya, itu bisa membantu si perokok tua. Si perokok tua hendak bertanya mengapa hantu wanita itu membantunya. Tapi hantu wanita itu sudah menghilang. Pasangan tua itu kembali ke desa di kaki gunung. Dan sesuai petunjuk, mereka menemukan rumah tukang jagal zang. Mereka ingin meminjam sesuatu dari tukang jagal zang, yaitu kapak yang biasa dia gunakan untuk menyembelih hewan. Kapak itu telah merenggut nyawa tak kurang dari 8 hingga 10 ribu. Tak disangka, tukang jagal zang langsung menolak. Hal ini membuat Xiu Qin sangat cemas hingga menangis. Ternyata tukang jagal zang enggan membantu. Karena putrinya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ada luka yang masih membekas di hatinya. Mendengar itu, si perokok tua berpikir sejenak. Dia mengeluarkan jepit rambut itu. Tak disangka, tukang jagal zang langsung tertegun saat melihatnya. Karena itu adalah jepit rambut milik putrinya. Si perokok tua menceritakan tentang hantu wanita di hutan. Pasangan suami istri itu langsung menangis tersedu-sedu. Mereka mengira putri mereka telah beristirahat dengan tenang di alam baka. Namun ternyata dia masih menderita. Tukang jagal zang segera mengambil kapaknya. Meskipun sudah 10 tahun tidak digunakan, kapak itu masih tampak merah berkilau. Si perokok tua mengambil kapak dan menunggang kudanya. Saat tiba di tempat itu, matahari baru saja terbenam. Si perokok tua mencari batu dan mulai mengasah kapaknya. Hingga waktu yang tepat tiba di malam hari, kapak itu telah diasah hingga sangat tajam. Dia bersembunyi di rerumputan di dekat pohon beringin besar. Dia melihat pohon beringin itu mulai bergerak. Akar-akarnya bergeser, memperlihatkan sebuah lubang. Dari lubang itu, muncul 2 sulur pohon. Sulur-sulur itu membuka mulutnya ke arah bulan purnama, menyerap saripati cahaya bulan, dan si perokok tua menunggu saat inilah. Dia melompat keluar dan menebas sulur-sulur itu. Lubang itu bereaksi dan mulai menutup. Si perokok tua segera mengambil kapaknya dan menebas.
Dia menebas pohon sambil masuk ke dalam lubang. Setelah berjalan sekitar 10 meter, dia sampai di sebuah aula besar. Di dalamnya berdiri seorang lelaki tua, sedang memegangi selangkangannya yang berdarah sambil merintih kesakitan. Dan di belakangnya ada beberapa wanita. Tetapi tidak ada Hong Yatu di sana. Juga tidak ada hantu wanita di hutan. Si perokok tua menebas akar pohon dengan kapaknya. Selangkangan lelaki tua itu mulai berdarah. Mungkin ini siluman pohon beringin. Dia suka menculik wanita untuk dijadikan budak dan selir. Si perokok tua mencarinya untuk menyelamatkan orang-orang. Tak disangka, ranting-ranting kecil muncul dari tanah. Dia tidak memperhatikan dan terjatuh. Meskipun usianya sudah tua, si perokok tua masih tangguh. Dia bangkit dan menebas akar-akar pohon. Menghadapi ranting-ranting yang semakin sulit diatasi, si perokok tua berdiri dan berpikir dengan tenang. Tiba-tiba dia melihat sebuah batu. Kemudian dia mengayunkan kapaknya dan melemparkannya, mengarahkannya ke kepala siluman pohon beringin. Sayangnya, siluman pohon beringin menghindar dengan memiringkan kepalanya. Kapak itu hanya mengenai bahunya. Kemudian si perokok tua melompat ke atas batu itu, menggunakannya untuk melompat tinggi. Di udara, dia menangkap kapaknya, dan mendarat di belakang siluman pohon beringin. Si perokok tua mengayunkan kapaknya ke bawah. Siluman pohon beringin terpaksa menangkisnya dengan tangannya. Akibatnya, tangannya putus. Si perokok tua sangat ingin menyelamatkan putrinya. Segera menanyakan keberadaan Hong Yatu. Namun, siluman pohon beringin berkata dia tidak pernah menangkapnya. Omong kosong, si perokok tua mana percaya. Dia langsung membelahnya jadi dua. Siluman pohon ara tua itu sudah hampir mati, tapi masih saja tidak mengaku telah menculik gadis merah. Si perokok tua akhirnya bertanya pada selir siluman pohon ara tua. Para wanita itu semuanya diculik secara paksa, tetapi mereka juga belum pernah melihat gadis merah. Si perokok tua jadi bingung. Tidak mungkin putri tukang jagal Zhang membohonginya. Si perokok tua merasa ada yang tidak beres. Dia kembali membawa kapaknya untuk bertanya pada siluman pohon ara tua. Ternyata siluman pohon ara tua memang tidak berbohong. Tiba-tiba seorang wanita muncul, dan berkata sepertinya pernah melihat seorang gadis kecil, yang dibawa oleh putri tukang jagal Zhang ke kuburan tak terurus. Siluman pohon ara tua mendengarnya dan merasa difitnah. Dia malah menyalahkan si perokok tua karena telah memasuki guanya, dan melukainya tanpa alasan. Si perokok tua marah karena telah ditipu. Meskipun kau tidak menyentuh gadis merahku, kau tetap bukan makhluk yang baik. Lalu dengan satu ayunan kapak, dia membunuh siluman pohon ara tua. Gua itu mulai bergetar dan runtuh. Setelah dia melarikan diri keluar gua dan menoleh ke belakang, pohon ara tua itu tumbang. Di bawah akarnya terlilit beberapa kerangka wanita. Mereka semua adalah wanita yang telah diculik selama bertahun-tahun. Si perokok tua bergegas menuju kuburan tak terurus. Dari kejauhan, dia melihat beberapa anak kecil. Si perokok tua berlari dan memanggil gadis merah. Gadis merah langsung menangis. Dia berkata beberapa anak kecil itu menahannya dan tidak membiarkannya pergi. Ketika dilihat lebih dekat, mereka bukanlah anak kecil, melainkan hantu kecil. Si perokok tua mengangkat kapaknya untuk menakuti mereka. Lalu dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan gadis merah. Gadis merah berkata hari itu dia melihat seorang wanita. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menarik jiwanya. Gadis merah mencoba untuk melawan tetapi tidak bisa. Dia dibawa ke kuburan tak terurus. Wanita itu meninggalkannya dan pergi. Gadis merah juga ingin pergi, tetapi ditarik oleh beberapa hantu kecil. Sampai di sini, si perokok tua menyadari sesuatu. Dia tidak hanya dimanfaatkan, tetapi wanita itu mungkin juga ingin merasuki tubuh gadis merah. Ketika dia kembali ke rumah tukang jagal Zhang, dia melihat tubuh gadis merah telah dirasuki. Si perokok tua marah dan hendak menyerang, tetapi dicegah oleh ibu hantu wanita itu. Hantu wanita itu berkata dia hanya meminjam tubuhnya untuk berbicara dengan orang tuanya, untuk melepaskan kerinduan selama bertahun-tahun. Saat itu, istrinya juga datang dan menghentikannya. Si perokok tua bukanlah orang yang kejam. Setelah mendengar penjelasan itu, dia setuju untuk membantu. Hantu wanita itu berpamitan pada tukang jagal Zhang dan istrinya. Dia meminta mereka untuk menggali tubuhnya di bawah pohon ara, agar dia bisa bereinkarnasi. Akhirnya, hantu wanita itu keluar dari tubuh gadis merah, dan jiwa gadis merah kembali ke tubuhnya. Hantu wanita itu meminta maaf pada si perokok tua. Si perokok tua tidak mempermasalahkannya. Masalahnya pun selesai sampai di sini. Keluarga bertiga itu berpamitan pada tukang jagal Zhang dan istrinya. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke pondok di gunung. Namun, kehidupan tenang mereka tidak berlangsung lama. Mereka kembali dihadapkan dengan kejadian aneh. Tahukah kau seberapa nakalnya seorang anak kecil? Saking nakalnya, bahkan malaikat maut hitam dan putih pun tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, kedua malaikat maut itu pergi untuk mencabut nyawa. Namun, saat tiba di alamat tersebut, ada yang terasa janggal. Rumah itu dijaga oleh 6 bocah emas. Lao Hei maju dan mencoba meminta mereka minggir. Tapi, ia malah terpental oleh cahaya keemasan. Kedua bersaudara itu sudah bertahun-tahun bertugas. Tapi baru kali ini mereka mengalami hal seperti ini. Mereka berencana untuk memindahkan bocah-bocah emas itu bersama-sama. Tetapi bocah itu memancarkan cahaya keemasan. Dan kedua bersaudara itu terpental lagi. Tak ada pilihan lain selain mencari bantuan. Malam itu,
Lao Yangui baru saja tertidur ketika ia mendengar seseorang memanggil namanya. Saat bangun, ia melihat dua orang melayang di depannya. Ia menoleh ke belakang dan terkejut. Ternyata rohnya telah keluar dari tubuhnya. Mungkinkah ajalnya sudah tiba? Ia menoleh ke arah istri dan anaknya di tempat tidur. Dan sambil menangis, Lao Yangui bersiap untuk bereinkarnasi. Namun, Lao Hei mengatakan bahwa mereka bukan datang untuk menjemputnya. Kedua bersaudara itu telah mencari di sekitar. Dan hanya Lao Yangui yang bisa membantu mereka. Ketiganya berdiskusi di tempat tidur. Lao Bai mengatakan bahwa mereka harus menangkap orang yang ada di buku itu. Tetapi rumah orang itu aneh. Pintu masuknya dijaga oleh bocah-bocah emas. Jadi, mereka ingin meminta Lao Yangui untuk masuk dan melihat-lihat. Lao Yangui langsung menolak. Ia tidak mau terlibat dalam urusan merenggut nyawa orang lain. Saat itu, Lao Hei mengeluarkan buku kecil dan mengatakan bahwa orang ini bukanlah orang baik. Namanya Li Zongping. Sejak kecil, ia selalu berbuat jahat. Orang dewasa pun menghindarinya. Saat berusia 10 tahun, dia membakar sesuatu. Hampir saja setengah desa terbakar habis. Melihat anaknya yang begitu nakal, ayahnya ingin menghukumnya dengan cambuk. Namun Li Zongping mengancam dengan kata-kata kasar. Saat aku besar, aku pasti akan menghajarmu, orang tua ini. Akibatnya, hanya beberapa kata saja, ayahnya meninggal karena marah. Dia malah tertawa, bukannya menangis. Saat dewasa, dia menggoda wanita bersuami, bahkan membunuh suaminya. Karena takut menghadapi hukum, dia lari ke gunung. Di sana, dia mengumpulkan para buronan untuk menjadi perampok. Dalam waktu singkat, mereka membakar, merampok, dan melakukan segala kejahatan. Sampai hampir tiba masa pembebasan, dia merasa tidak bisa terus menjadi perampok. Lalu dia mengumpulkan anak buahnya untuk minum-minum. Dia meracuni mereka dalam minuman itu hingga tewas. Lalu membakar mayat-mayat mereka untuk menghilangkan jejak. Akhirnya, dia menyembunyikan identitasnya, dan berpura-pura menjadi orang jujur di desa. Begitulah dia hidup dengan tenang selama 20 tahun. Kini, masa hidup Li Zongping sudah habis. Namun dia menggunakan Jintong untuk menghentikan dua utusan kematian. Si perokok tua bertanya apa itu Jintong, yang bisa menghentikan utusan dunia bawah. Ternyata Jintong adalah bintang yang turun ke bumi. Mengumpulkan 6 di antaranya bukanlah hal mudah. Setelah mendengar penjelasan, si perokok tua setuju membantu. Dua utusan itu akhirnya mengembalikan roh tersebut. Keesokan harinya, si perokok tua pergi ke desa yang berjarak ratusan mil. Dia mengikuti petunjuk dan menemukan rumah Li Zongping. Dia menggunakan mata yin yang untuk melihat pintu, tapi tidak melihat Jintong di sana. Orang yang membuka pintu adalah seorang nenek tua. Si perokok tua berbohong bahwa babinya hilang. Lalu dia masuk ke halaman rumah itu. Tidak ada anak di sini. Dengan wajah tak tahu malu, dia masih ingin masuk dan melihat-lihat. Saat itu, seseorang keluar dari rumah. Meskipun tersenyum, namun aura jahatnya tak bisa disembunyikan. Melihat si perokok tua bersikeras masuk untuk mencari Zhu, Li Zongping terpaksa mengizinkannya masuk. Si perokok tua memanggil nama Zhu dan mulai mencarinya. Dia memeriksa setiap sudut rumah dengan teliti, tetapi dia tidak menemukan anak itu. Saat si perokok tua disuruh keluar, dia memperhatikan dinding halaman yang sangat tebal, dan menonjol keluar. Si perokok tua mengetuknya, ternyata berongga. Tidak tahu apa yang disembunyikan di dalamnya. Li Zongping menyadari rahasianya akan terbongkar, lalu mengangkat pisau dan menusuknya. Si perokok tua menghindar sambil menjegalnya. Li Zongping menabrak dinding hingga jebol. Di dalamnya tersembunyi beberapa anak yang terikat. Si perokok tua memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan jimat dari tubuh anak-anak. Langit tiba-tiba mendung. Dua malaikat maut masuk sambil membawa payung. Sebelum Li Zongping sempat melawan, Lao Hei melemparkan rantainya. Rantai itu melilit Li Zongping. Dengan satu tarikan, jiwanya tercabut. Setelah berterima kasih kepada si perokok tua atas bantuannya, kedua malaikat maut itu membawa Li Zongping pergi. Si perokok tua langsung berjasa besar. Tidak hanya menyelamatkan anak-anak, tetapi juga menemukan kepala penjahat. Setelah beberapa minggu berlalu, saat si perokok tua sedang tidur nyenyak, dia mendengar seseorang memanggilnya. Setelah berpakaian dan membuka pintu, si perokok tua terpaku di tempat, tak berani bergerak. Seperti yang diketahui, Jepang telah melakukan banyak eksperimen keji. Mereka melakukan penelitian pada manusia hidup di pegunungan. Hari ini kita akan membahas salah satunya. Sejenis senjata biologis beracun dan berukuran besar. Suatu hari, si perokok tua dan cucunya pergi berburu. Namun, baru sampai di tengah gunung, mereka berhenti. Ternyata ada kerangka tergeletak di depan. Tanpa daging, hanya tersisa tulang belulang. Si perokok tua baru saja ingin memperingatkan Hong Yatu. Ketika dia mendengar suara dengungan dari hutan. Itu adalah monster hitam legam. Saat itu sedang melayang ke arah mereka. Hong Yatu langsung menyerangnya. Tapi saat dia menusuknya dengan pisau, tidak ada yang terasa. Gumpalan hitam itu melilit lengan Hong Yatu. Hal itu membuat Hong Yatu merasa seluruh tubuhnya nyeri. Si perokok tua segera menembak. Akhirnya gumpalan hitam itu tercerai-berai. Setelah beberapa tembakan, gumpalan hitam itu untuk sementara mundur. Namun lengan Hong Yatu terluka, penuh dengan luka kecil. Sebelum mereka sempat mengobati luka, gumpalan hitam itu kembali lagi.
Karena tidak tahu apa itu, mereka hanya bisa melarikan diri. Mereka terus berlari sampai ke sebuah gua yang terbengkalai. Si perokok tua menutup mulut gua dengan batu. Saat itu, segumpal kecil asap hitam masuk. Hong Yatu menemukan sebuah kotak kayu dan memasukkan semua asap hitam ke dalamnya. Ada beberapa lubang kecil di kotak itu. Akhirnya, seuntai asap keluar. Setelah diinjak, ternyata itu adalah beberapa lebah tanah. Si perokok tua memungutnya dan memeriksanya dengan seksama. Meskipun bentuknya seperti tawon tanah, capitnya sangat besar. Ia sedang memikirkan apa yang terjadi. Ketika mendengar gadis merah pingsan, lengannya yang sebelumnya tergigit sudah bengkak. Berpikir bahwa di sekitar racun pasti ada penawarnya. Si perokok tua menggendong gadis merah ke dalam gua. Setelah melewati sebuah tikungan, ia melihat banyak tulang belulang manusia di tanah. Di atasnya tergantung sarang lebah yang besar. Si perokok tua bergegas mengambil madu. Ia mengoleskan madu ke tangan gadis merah. Benar saja, beberapa saat kemudian bengkak di lengannya mereda. Setelah semua itu, si perokok tua juga kelelahan. Entah kenapa, ia malah memakan madu itu. Tanpa disadari, hal itu akan membawa perubahan yang tak terduga baginya. Saat itu, sarang lebah yang baru saja ditusuk retak. Di dalamnya ternyata ada seekor ratu lebah raksasa, dan beberapa orang yang terperangkap di dalamnya. Ratu lebah itu menggeliat beberapa kali, dan jatuh ke tanah. Si perokok tua bergegas membawa orang-orang itu lari lebih dalam ke gua. Sampai mereka menemukan pintu besi di depan. Di dalamnya ternyata adalah gudang Jepang. Di atas meja terdapat sebuah penyembur api. Mungkin digunakan untuk melawan kawanan lebah. Melihat ratu lebah ingin mendobrak pintu, si perokok tua bergegas memakai penyembur api. Saat kepalanya baru saja masuk, si perokok tua menekan tombolnya. Wush, api menyembur keluar. Ratu lebah terbakar api, dan tak lama kemudian tak bergerak. Si perokok tua mengira ratu lebah itu mati terbakar. Tetapi ternyata ratu lebah itu hanya pura-pura mati, dan menyerang dari belakang. Untungnya gadis merah melompat, dan memenggal kepala ratu lebah. Mereka berdua menyelamatkan orang-orang di dalam sarang lebah. Setelah diberi makan, mereka pun siuman. Si perokok tua kemudian membakar semua sarang lebah. Lalu ia memindahkan batu yang menutupi pintu gua. Si perokok tua mulai membakar gumpalan-gumpalan hitam itu. Tak lama kemudian, semuanya musnah. Ia membawa orang-orang itu turun gunung, dan hampir dianggap sebagai dewa oleh penduduk desa. Tak disangka, tak lama setelah si perokok tua pulang, giginya terasa sangat gatal. Semalam kemudian, hal aneh terjadi. Si perokok tua bangun dan tak bergerak, hanya meringkuk di sudut ruangan sambil menutupi mulutnya. Istrinya memanggilnya beberapa kali, tetapi ia tidak merespons. Si perokok tua perlahan menoleh. Saat ia membuka mulutnya, ternyata tumbuh gigi taring.